Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala pujian bagi-Mu selama-lamanya. Terpujilah Engkau selamanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, inilah
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami kembali boleh memandang wajah. Bila kiranya Tuhan, pagi hari ini Engkau boleh sampaikan perkataan-perkataan-Mu lagi bagi kami. Engkau menyegarkan kembali ruh kami Tuhan. Terima kasih, Engkaulah hidup kami Tuhan. Engkaulah hikmat kami, Engkaulah jalan dan kebenaran bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan hati kami, pikiran kami sepenuhnya. Biar kiranya pikiran-Mu itu boleh dinyatakan kepada kami Tuhan. Perasaan, kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu dan kami boleh mengenal watak. Sehingga kami dapat mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Dia enggak selamat pagi dia. Ngelek. Kok nggak masuk? Oke. Sudah. Semana Stian ini. Shalom keluarga Glory. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik. Gitu kan. Ada yang mau sharing pagi ini? Pak Tian mau sharing. Baik. Dekat. Nggak ada ya? Siapa? Mak Tian mau sharing. Silakan Mak Tian.
Mak Tian atau Pak Tian? Apa ini ya? Cek satu. Suara saya oke kah? Atau siapa yang ini yang nge-lag? Oke, suara saya boleh? Maya. Oke ya. Baik, baik. Itu mungkin di tempat Pak Tian yang itu ya. Atau Pak Tian. Shalom Tian. Salam tulang, shalom semuanya. Oh, baik. Gimana ya? Kok nge-lag tempat Mak Tian sama Pak Tian? Tian bisa? Nge-lag ya? Oke. Sudah oke kah suaranya? Sekali lagi. Anginnya kencang, Pak. Oh, bentar. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, baik. Kita mulai ya. Meski masa ketika orang meraba-raba dalam menjalani hidup dan mencari sudah usai, ya. Jadi meski masa ketika orang meraba-raba dalam menjalani hidup dan mencari sudah usai, ingat ya, kemarin kan dibilang kan, ini adalah zaman di mana zaman telah mengasihi Tuhan telah tiba gitu. Ya, zaman mengasihi Tuhan. Jadi ini bukan lagi zaman di mana orang meraba-raba dalam kepercayaannya sama Tuhan. Gitu. Oke, jadi artinya gini, meski masa yang kemarin itu sudah berakhir gitu ya, masa apa namanya? Meski masa meraba-raba itu sudah berakhir gitu dan kita sedang masuk ke masa yang baru, kayak lihat ini. Ini bukan berarti mereka tidak perlu berdoa dan mencari lagi, ya. Juga bukan berarti orang tidak perlu menunggu kehendak Tuhan datang. Sebelum meneruskan pekerjaan, semua ini hanyalah kesalahpahaman manusia. Tuhan telah datang di antara manusia untuk hidup bersama mereka, untuk menjadi terang mereka, kehidupan mereka, dan jalan mereka. Ini adalah fakta. Tentu saja dengan kedatangan Tuhan ke bumi, dia pasti membawa jalan dan kehidupan nyata bagi manusia yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan mereka untuk mereka nikmati. Dia tidak datang untuk menghancurkan semua cara penerapan manusia. Gitu loh. Jadi artinya begini saudara. Jadi sekarang ketika mendengarkan inilah zamannya,
zaman mengasihi Tuhan, bukan berarti otomatis manusia itu jadi sudah dianggap mengasihi Tuhan gitu. Tetapi kita yang mendengarkan firman itu gitu kan, apa responmu? Kan itu yang penting gitu. Kalau engkau sudah mengetahui kalau Tuhan datang, berarti kan sekarang bagaimana caramu menyambutnya? Bagaimana engkau harus hidup? Lihat ya. Jadi atmosfer apa yang di pikiran kita sekarang? Itu yang penting. Apa yang kita pikirkan? Jadi cara kita eh, iman seperti apa nantinya yang kita punya? Apakah iman kita itu masih menunggu atau iman kita itu sudah percaya dia sudah di sini gitu loh. Itu sebetulnya ya yang dimaksud. Jadi ketika kita jadi pola pikir kita yang berubah ketika kita mendengarkan itu. Jadi makanya nanti apa buktinya kalau engkau sudah melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali? Itu yang perlu kita lihat dalam diri kita gitu loh. Bagaimana engkau hidup? Apakah watakmu berubah? Itu penting ya. Apakah engkau sudah berubah? Apakah watakmu berubah? Apakah engkau sama saja dengan dulu? Apa yang berubah dalam diri kita? Tentu kan kalau Tuhan ada di sini berarti kan kita itu akan semakin apa transparan gitu kan. Apa adanya, hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan. Tapi bukan lagi dengan usaha. Tetapi dari pola pikir kita itu. Jadi ketika kita eh, ketika kita ada pada masa di mana ini zaman mengasihi Tuhan, berarti cara kita beribadah pun berubah. Cara kita hidup pun berubah. Karena apa? Sekarang kan Tuhan hidup di sini. Justru itu yang membuat kita itu mencari Tuhan, berdoa gitu. Karena kan ketika Tuhan Yesus ada gitu, ada di sini, kalau dia hidup di sini sekarang, kan dia katakan dia menjadi hidup kita. Berarti kan kita itu berarti harus uh, sebagai tanda Tuhan itu ada di sini, berarti kan kita akan mengasihi Tuhan, akan berdoa, akan mencari Tuhan dalam hidup kita. Tapi tidak lagi meraba-raba, gitu ya. Coba mulai saudara pahami ya. Jadi dia tidak datang untuk menghancurkan semua cara penerapan manusia. Manusia tidak lagi hidup dengan meraba-raba dan mencari, karena ini telah digantikan oleh kedatangan Tuhan ke bumi untuk bekerja dan mengucapkan firman-Nya. Dia telah datang untuk membebaskan manusia dari kehidupan kegelapan dan ketidakjelasan yang mereka jalani dan memungkinkan mereka untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan terang. Ya. Pekerjaan saat ini adalah untuk menunjukkan sesuatu dengan jelas, berbicara dengan jelas, memberi informasi secara langsung, dan mendefinisikan sesuatu secara eksplisit gitu. Eksplisit itu secara apa ya, terang gitu, secara jelas gitu, diterangkan. Explain itu artinya menerangkan, menjelaskan, membuat orang paham. Jadi sebetulnya dunia yang kita lihat kan sama saja.
Sama yang kita lihat. Cuman jadi ketika kita dengan iman, makanya ketika pertama kali kan saya bilang kan, ketika pertama kali saya eh, kan ketika kita mulai apa namanya kita saat teduh bersama-sama gitu kan, awalnya kan kita belum ngerti kan, tapi ada sesuatu di dalam diri kita yang tanpa kita sadar ternyata Tuhan itu sedang menampakkan diri, tapi waktu itu kita belum sadar. Barulah ketika saya mulai merenungkan gini, oh Tuhan sudah datang. Saya, ih, bagaimana kalau Tuhan sudah datang ya? Nah, itu pertama-tama saudara. Jadi sudah tiba-tiba pikiran saya itu seperti seperti terbuka gitu. Iya, iya, gitu. Nah, dari situlah saudara, kehadiran Tuhan itu makin nyata. Jadi kalau kita bisa bersekutu dengan penuh semangat sampai hari ini gitu ya, kita selalu baru dalam ini, kita selalu ada banyak hal-hal yang apa gitu loh saudara. Ketika kita mengucapkan firman, ketika apa yang ketika kita menyaksikan Tuhan, ketika saya menyaksikan Tuhan, ketika saya ceritakan kemarin bagaimana ketika Ayub itu mengalami berkat yang berlimpah gitu. Tiba-tiba saya melihat disikapkan sama Tuhan gitu loh saudara. Itu benar-benar saudara, itu nyata sekali saudara. Alam roh itu saudara. Kita boleh lihat di alam nyata apa yang Tuhan firmankan itu. Mungkin saudara ketika saya menjelaskan ini saudara mungkin eh gimana ya? Ada gejolak dalam diri kita. Ada gelombang dalam diri kita, gitu, dalam diri saya gitu. Gelombang apa ya? Gelombang boleh saya katakan apa yang sedang Tuhan mau nyatakan itu, gitu, itu sedang kita alami. Jadi disitulah perbedaannya. Kan sebetulnya kan sama saja. Sepertinya biasa saja. Jadi justru oh, apa yang kita alami ini sebetulnya menjadi semakin normal gitu. Semakin alami gitu. Kalau dulu kan mungkin kan orang namanya mendapatkan lawatan Tuhan kan, mungkin tubuh mereka bergoncang gitu. Dan mereka merindukan tubuh mereka tergoncang. Makanya kalau ada pengurapan dulu kan, tangan orang gitu sudah apa namanya latah, dia tangannya goyang-goyang kayak gitu. Dulu kayak gitu sudah. Tapi setelah itu kan hilang gitu, atau mungkin dia merasakan apa gitu, gemetar gitu kan. Mungkin tiba-tiba mulutnya bergoyang-goyang gitu kan, bergetar-getar gitu. Kan? Dulu kan? Dulu orang sudah bangga sekali kayak gitu. Dan sampai sekarang masih banyak orang yang latah. Kalau mau jujur kan, orang-orang kan banyak kan istilahnya, bahasa rohnya kan jadi kayak dibuat-buat. Jadi nggak ada dampaknya lagi. Nah, tapi yang sekarang ini sebenarnya, yang sedang kita masuki itu, kita itu benar-benar dari dalam mengalami bagaimana Tuhan itu hadir. Dan kita boleh melihat dalam kenyataannya, kekhawatiran, mulai tidak mengambil tempat lagi dalam hidup kita, ketakutan, tidak mendapat tempat lagi dalam hidup kita. Secara perlahan, saudara, Tuhan itu menjadi sangat nyata, di mana Dia adalah jalan, di mana Dia adalah kehidupan, di mana Dia adalah kebenaran. Jadi Tuhan itu tanpa kita sadari
Bukan lagi. Jadi misalnya ketika saya bicara kepada saudara, bukan lagi secara tidak langsung. Kalau dulu kan konsepnya kan seseorang itu mendapatkan pewahyuan. Lalu pewahyuan itu mencoba diterangkan sama dia. Atau di zaman Nabi, mereka itu seperti tiba-tiba mulut mereka dikuasai. Lalu mereka bicara. Tapi zaman ini nggak seperti itu lagi. Tapi dia itu secara langsung. Jadi apa yang dikatakan itu kita alami sendiri. Jadi begitu dikatakan, Tuhan itu tidak samar-samar lagi. Anak-anak kita boleh merasakan. Dan ketika mereka dengan iman mempraktekkan apa yang kita katakan, mereka langsung mengalaminya. Paham kok saudara? Apa yang sedang kita jalani sekarang? Dan tiba-tiba saja saudara, pikiran kita ini menjadi terang. Kita seperti melihat masa depan. Kita seperti melihat surga gitu loh. Tapi kita masih melihat dunia kita yang nyata ini gitu. Tapi karena kita mendengar firman Tuhan setiap hari, karena kita mendengar firman Tuhan setiap hari, maka kenyataan daripada firman itu menjadi kita alami dalam hidup kita. Itulah saudara. Jadi makanya dikatakan, bukan berarti jadi kita itu tidak mencari Tuhan. Jadi kalau kita tidak mencari Tuhan, kalau kita itu tidak berdoa, maka eh, kehidupan, maka air kehidupan yang memang harusnya itu sesuai dengan faktanya itu mengalir dari tata Tuhan, kita tidak akan alami gitu loh. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat. Tetapi bukan seperti dulu lagi. Sekarang dia itu menjadi sangat nyata sekali gitu. Jadi kita bisa melihat gitu loh. Pekerjaan Tuhan itu menjadi terang benderang gitu. Dan penaklukannya itu makin nyata. Jadi yang tadinya manusia itu dicengkeram oleh iblis. Dengan apa yang kita alami, cara pandang kita berubah. Tiba-tiba saja kita melihat segala sesuatu ditaklukkan kepada Tuhan. Ketika kita melihat kerusakan, ketika kita habis datang dari hadirat Tuhan, kita akan melihat ternyata Tuhan berdaulat di atas segala kerusakan itu. Kita tidak lagi sendirian. Kita tidak lagi melihat kelompok kita ini menjadi kelompok kecil. Tapi kita melihat bagaimana efek domino. Efek domino tahu ya? Domino yang disusun tegak berdiri itu kan? Susun gitu kan? Domino kartu yang ini apa namanya? Uh, Kotak itu kan? Jadi begitu dijatuhkan satu, jatuh semua. Itu jadi uh, ada efek domino yang terjadi. Jadi yang tadinya kita lihat sepertinya biasa saja gitu. Misalnya ketika kita melihat membaca berita misalnya. Oke? Atau kita lihat misalnya apa yang sedang terjadi di bangsa kita. Rasanya kan dalam kegelapan, rasanya orang itu makin menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya gitu. Tapi begitu kita mendengarkan firman, karena kita tahu Tuhan sudah datang, maka dia akan menggoncangkan segala sesuatu. Iya, lihat saja saudara apa yang sedang terjadi. Baru-baru ini saudara kemarin itu saudara, si Trump itu saudara lagi kampanye itu kan ditembak dia. Darah di kupingnya itu kan sampai berdarah gitu. Ternyata ada yang berniat membunuh dia. Yang lain-lain lihat di bangsa kita. Bagaimana semua disikap. Ya, karena apa? Dengan mendadak Tuhan sedang ada di sini. Menjadi nyata sekali dia, saudara.
Iya, sekaligus saudara, kita yang tadinya, apa ya, kita yang tadinya berpikir kayak apa ya Tuhan itu datang gimana ya? Apa yang akan terjadi? Itu tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah dia itu bekerja secara diam-diam. Dia nyata. Dan bagi orang yang menanti-nantikan dia, yang mencari dia, bagi orang itu akan ditunjukkan apa yang sedang terjadi. Gitu loh. Yang tadinya saudara merasa saudara itu apa ya kayak saja gitu kayak gak ada yang apa gitu ya. Sekarang tiba-tiba saudara melihat begini, kok bisa kayak gini ya? Aku kok bisa merasakan sesuatu yang gak pernah kurasakan ya. Nah, itu dia saudara tandanya. Iya, segala sesuatu menjadi berubah gitu. Itu yang membuat kita saudara terus berkobar-kobar gitu. Makanya apa yang dialami oleh murid-murid dulu ketika mereka itu tiba-tiba mereka berkumpul gitu kan. Kan tiba-tiba kan Tuhan datang. Tapi kan pada waktu itu kan dia menampakkan diri secara visual kan, secara daging gitu. Dan tiba-tiba dia menghilang gitu kan. Tetapi kan ketika Tuhan menampakkan diri itu dalam rupa daging, itu kan rupa kan mereka tidak kenal. Tidak mereka kenal. Tapi dari perkataannya, roh mereka berkobar-kobar. Lihat, dua orang dalam perjalanan ke Emmaus itu. Itu kan murid. Masa mereka gak ingat rupa Tuhan Yesus? Gak mungkin kan? Mereka murid. Tapi roh mereka berkobar-kobar. Gitu. Jadi ketika mereka singgahlah ke sini, asalnya di sini. Kita lagi apa? Sharing-sharing ini. Masuklah gitu kan. Berbincang-bincang lah mereka. Jadi ketika ketika dia memecah-mecahkan roti itu kan. Nah, barulah mereka sadar. Pantaslah tadi roh kita berkobar-kobar. Inilah kebenarannya, saudara. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ternyata bukan masalah kita melihat turun di awan-awan. Karena ingat, pada waktu itu pun Tuhan Yesus itu kan, dia itu kan tidak tahu tentang kedatangan itu. Ingat gak? Hanya Bapakku yang tahu, anak tidak tahu katanya gitu loh. Jadi pada waktu itu saudara, Tuhan memang dia tidak tahu karena dia kan anak. Kan apa yang diucapkan itu kebenaran. Kan kita lihat di situ bahwa apa bedanya anak dengan bapak. Gitu kan. Anak itu kan yang menjalankan. Gitu kan. Secara nyata. Makanya disebut dia anak manusia. Dia selalu apa namanya memakai identitas sebagai anak manusia. Bukan anak Allah. Oke. Nah jadi pada waktu itu ketika dia anak manusia. Benarlah ketika dikatakan anak tidak tahu. Karena yang dikatakan dia, Bapakku lebih besar daripada aku, katanya kayak gitu. Di situ kita lihat perbedaannya. Makanya dia benar yang dikatakan dia. Dengarkan hai orang Israel, Allah kita Esa, katanya. Dari situ ya. Dan benar juga ini dikatakan dia, kalau engkau melihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Nah, gitu loh. Makanya dia baby, gimana sih kamu ini, Filipus? Sekian lama aku bersama dengan kamu. Tapi kamu belum melihat Allah. Karena dia mengatakan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup katanya. Hanya Tuhan bilang, gimana lah kamu ini Filipus? Sekian lama aku bersama dengan kamu, kamu belum melihat Allah.
Halo Rizka. Si Rizka tinggal apa? Tiga baru. Haleluya. Baik, gitu kan. Lihat ya. Mari kita lihat saudara. Ini anak pariban saya ya. Harus di karena mamanya mau operasi. Cara Tuhan saudara. Gak ada yang ini saudara. Saya ini. Nah, tadinya sudah mau suruh tadi malam tidur sini kan yang ini saudara. Mungkin kalau bapaknya gak mau tidur di sini, mamanya aja yang tidur sama anaknya gitu kan. Karena kan harus pagi-pagi ke Hermin. Tapi saudara saya renungkan. Kau itu bekerja itu hebat ya. Iya, kan katanya Muslim gitu. Kalau lihat anaknya yang baru lahir ini kan di wah, di sini. Itu saudara, dalam hati itu bisa ya kayak gini. Kemarin ketika saya cerita gitu ya, bagaimana Om Twin gitu ya, yang saya ceritakan itu. Kadang sudah perasaannya itu sudah kalau pikir-pikir gitu ya. Bulan lalu itu saudara, itu berkatnya itu stuck gitu. Gitu. Sampai, aduh bang tolonglah duluan kan gitu kan. Atau yang anu rumah itu saudara. Terus ketika bulan ini gitu ya. Nanti paling ya, tapi gimana ya, nanti kan udah harus bayar-bayar ini gitu kan. Enggak lah, kalau kita masih bisa ini, sudah lah. Saya yakin sekali, saudara. Karena dalam hati saya gini, loh, Tuhan kan sudah di sini. Gitu. Lain kan mesti khawatir ya. Itu aja dalam hati saya, saudara. Makanya ketika kemarin dengar kayak gitu, yang saya saksikan, yang saya ceritakan itu ya. Tahu nggak, saudara, dalam hati saya, ih, kok nyata sekali ya. Berkat yang dialami itu ya. Iya loh, saudara. Sampai yang kalau yang bulan lalu tuh rasanya kayak apa namanya, apa yang harusnya berkat dia itu diambil sama temannya yang dulu, sama bosnya yang dulu gitu. Sehingga waduh, kalau saya waktu itu rasanya dia sedih mungkin. Tapi begitu saya katakan, saya ingat waktu itu ketika saya mengatakan tentang bagaimana berkat yang dialami oleh Ayub itu, saudara. Itu benar-benar kita rasakan gitu, dirasakan gitu sama mereka gitu ya. Dan ketika ini lagi saya lihat gitu ya, itu kan keren. Gitu. Maksudnya itu apa ya? Tuhan itu Tuhan yang datang kedua kali itu nyata sekali. Tuhan yang maha kuasa itu nyata sekali, saudara. Tuhan yang berdaulat gitu, nyata sekali. Langsung masuk Om Tuin tapi. Mungkin dia dengar radio kali tadi. Hah? Oh, antara. Oke, oke. Saya lihat dulu ya. Oh, malam ya. Baik, puji Tuhan. Ceritain muncul orangnya. Baik. Eh, betapa nyatanya saudara yang kita alami itu Tuhan hari-hari ini saudara. Itu apa ya? Eh, bagi saya saudara kalau cerita sama saudara ini saudara, Tuhan itu setiap hari itu selalu baru gitu. Dia nyata sekali gitu. Saudara, ada saudara kita yang di itu, saudara di eh, yang di mana di Jogja itu kan. Terus saudara suka dia ini saudara. Eh,
Kadang kalau apa gitu transfer dia gitu kan. Tuh, maksudnya ya kayak persembahan dia lah gitu kan. Kayak persembahan ibadah gitu. Kadang 50.000, kadang segitulah gitu ya. Yang dulu gitu ya. Nah, terus saudara kemarin itu kan, eh, kan kadang tiap mungkin berapa minggu gitu kan. Nanti bendahara kita kasih persembahan gitu maksudnya kadang berapa gitu kan untuk dimasukkan ke rekening kita gitu kan terus saya masukin gitu. Nah kemarin itu apa lalu itu kok 900 gitu kan. Masa sih nggak bisa genap 1 juta saya pikir kayak gitu kan yang ini kan. Nah, saya diamin gitu kan. Ya gitu kan. Terus tahu nggak itu malamnya itu yang sudah lama nggak ini gitu kan. Dia transfer jadinya ditransfer 100 gitu kan kan jadi 1 juta gitu. Ini itu saya sampai gini sudah. Kok bisa ya gitu. Maksudnya baru 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 ngomong di yang siangnya gitu kan. Tapi saya tenang aja kayak gitu kan waktu pertama itu. Tapi saya ketika lihat itu kok bisa ya tuh. Makanya saya bilang, eh saya kasih buktinya itu saya kirim ke dia gitu kan. Saya bilang, seingat ya dengan ladangnya Tuhan yang ada di Batam. Tapak katanya gitu. Saudara, eh bahkan apa yang kita pikirkan kayak Pak Jano ini sudah lama saya gitu kok lama ya Pak Jano nggak muncul gitu kan iya udah lama lama saya simpan gitu. Saya nggak ada telepon nggak ada apa muncul pagi ini gitu kayak Om Twin tadi gitu kan lalu kita ini kan muncul gitu bagi saya saudara Tuhan yang sedang kita Tuhan yang sedang kita imani itu makin nyata dia saudara. Jadi dia benar-benar membuat ini loh tapi apa namanya kita itu menjalani kehidupan kita yang normal gitu. Kita masih lihat tinggal di tempat yang sama. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang sedang terjadi. Saudara, kalau ingat perjalanannya apa? Kalau hidup, tadi hidup mati. Ulangi lagi, mati mati. Laptop yang mati. Oh, kok bisa mati? Sorry ya, di radio. Baik. Ketika pergi ke Nabire itu kan, tadinya kan udah pokoknya rencananya memang ya sudah ada kerjaan gitu kan. Gak mungkin lah saudaranya bohong gitu kan. Gak mungkin gitu. Gak mungkin berani menyuruh ke sana gitu. Terus apa namanya berbohong misalnya nggak ada pekerjaan. Gak mungkin gitu. Pasti sudah ada. Tapi begitu sampai di sana, sepertinya keadaannya berubah. Sampai kemarin waktu itu telepon gitu. Duh gimana ini bang? Kayak orang yang di apa namanya yang ingin membantu mereka gitu. Tiba-tiba mengalami. Jadinya kayak gimana gitu. Itu juga gitu. Ini begitu sudah tenang saya ingat gitu dalam hati saya begini dalam hati saya gitu itu bukan ranah saya ini sudah ranahnya Tuhan sudah tenang saja mari kita lihat apa yang mau Tuhan kerjakan ketika lihat pelan-pelan gini gini oh gini toh Tuhan itu gitu loh saudara jadi kayak kita itu memang kita cari Tuhan tapi yang mengerjakannya itu memang kita nampak tapi ternyata bukan kita
Tuhan itu sendiri. Itulah arti kedatangan Tuhan gitu loh. Kan ketika dikatakan dia di dalam firman Tuhan itu, dia tidak menuntut kita melakukan banyak gitu loh. Seperti di dalam firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan, kalau kamu punya sebesar biji sesawi saja, kamu akan bisa memindahkan gunung. Itu kan memindahkan gunung itu kan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Sebetulnya manusia mana bisa lakukan itu. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi saudara, menyelamatkan manusia, mengubah manusia, nggak bisa dilakukan oleh manusia. Tuhan yang bisa lakukan. Dengan cara apa? Disitulah saudara arti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Kita boleh mengerti. Ini ya perbedaannya ya. Dulu saudara. Kita yang tadinya kita itu kayak di rundung malang seperti yang kita baca di dalam Yesaya berapa kemarin itu 61 atau 62. Roh 61. Roh Tuhan ada padaku. Dia mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Untuk membebaskan orang-orang yang ada dalam kurungan penjara. Memberitakan tahun kelepasan bagi mereka. Supaya orang yang berkabut, yang berpakaian kabut, akan berpakaian pesta. Iya. Tapi kalau dulu saudara ketika Tuhan Yesus dulu menyatakannya, coba lihat saudara. Bagaimana dia sedihnya. Melihat para muridnya itu seperti itu saudara. Ketika mereka melakukan mujizat itu, Tuhan Yesus itu senang sekali saudara. Sampai dia melompat gitu. Bergirang gitu loh saudara. Tapi dia tahu kemudian bagaimana saudara. Petrus itu berkobar-kobar. Aku akan mati bersama dengan engkau. Tiba-tiba dia bilang, nanti sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal. Tapi aku sudah berdoa untuk engkau. Itulah yang terjadi di zaman itu. Tapi di zaman kita bukan itu lagi. Dia sudah bangkit. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali berbeda dengan kedatangan Tuhan yang pertama kali, saudara. Dia datang dengan diam-diam. Kita seperti biasa saja. Mungkin nampaknya kita tidak lagi, makanya ketika kita tidak bisa membuat mujizat. Kita tidak diizinkan buat mujizat gitu. Seolah-olah kita berhenti buat mujizat. Dulu ketika saya jatuh sakit itu saudara. Kan saya bilang waktu itu saudara. Kan kalau aku langsung sembuh, mendapatkan mujizat. Kan mungkin aku itu bisa, apa namanya, gimana caranya kemana nanti imanku kalau aku minum obat. Kan dulu kan kayak gitu kan. Ketika saya bilang, Tuhan saya makan kali. Makan. Tapi pikiran saya kan, saya minum obat. Kemana iman saya nanti? Tapi lihat setelah lewat itu saudara. Saya ingat ketika uh, Tuhan bilang gitu. Ketika yang saya bilang penglihatan dokter itu kan. Jadi iya, kamu nggak pernah sakit katanya. Oh gitu ya. Di situ saudara tiba-tiba iman saya melonjak gitu loh. Oh, saya nggak pernah sakit tuh. Jadi yang kemarin itu, iya pokoknya kebenarannya kamu nggak pernah sakit. Bukankah oleh bilu-bilu kamu telah sembuh? Saya ingat waktu saudara hari apa itu ya. Jadi minggunya itu saya berangkat ke Singapura. Baptis orang bilang. Sejak saya itu tiba-tiba melejit saya pergi ke Malaysia. Wah itu 1 hari full saudara melayani. 3 kali ibadah. Oh lupa kayak 1, 2. Itu sampai 4 kali saudara. Sekarang siangnya itu ada ngajar teologi. Baru yang sorenya sebelum berangkat ke ini itu saudara khotbah juga gitu. Biasanya saudara kalau saya ngomong lama itu 20 menit setengah jam itu udah capek saudara.
Dan setelah itu kita melihat bagaimana saudara perjalanan saya melayani kemana-mana gitu. Hanya dengan iman, hidupku bukan aku lagi. Lalu setelah itu pergi semua, orang bilang berhenti. Tapi coba lihat sekarang. Itu tiba-tiba dia kerjakan sesuatu yang kita itu hanya begini. Bayangkan kita hanya melakukan. Jaga dirimu, jangan khawatir. Makanya sekarang kadang-kadang saya bisa marah sama istri saya kalau misalnya apa namanya khawatir gitu kan kalau ini gitu. Ih, ingat loh, kita ini sudah dengarkan firman setiap hari gitu. Jadi saya gini, uh, jadi apa yang membuat kita itu tidak sesuai dengan kondisi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Roh kita itu jadi gelisah gitu. Jadi dia latih kita sesederhana itu. Jadi ketika apa yang kita lihat sedang terjadi gitu ya, lalu dia tidak berubah. Tapi ketika kita habis mendengarkan firman Tuhan, apa yang di pikiran kita itu berubah. Makanya ketika kemarin kita mendengarkan tentang pohon tarbantin itu, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak? Coba lihat, saudara. Tiba-tiba Tuhan menerangkan kepada kita. Ya, tempat ini, tanpa sadar, tanpa kamu sadar, sejak awal, aku sudah mendirikan, sudah membangun pohon tarbantin kebenaran. Ketika kita baca kemarin pohon tarbantin itu, saudara. Di situ Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Juga mengatakan kepada Gideon, salam hai engkau pahlawan yang gagah, berani. Ya, coba lihat saudara. Bukankah roh saudara berkobar-kobar? Bukankah setiap hari kita itu melihat Tuhan yang selalu baru? Kita tidak lagi saudara membeli lagi. Lihat bagaimana anak-anak kita saudara. Ketika mereka tanpa sadar saudara. Bagaimana mereka mengalami Tuhan. Mungkin yang paling mungkin menurut saya mungkin nggak siap mungkin anak-anak itu ditinggalkan. Iya, dilihat saudara, nggak ada pun saya saudara. Mereka itu bisa pas saya di luar atau di mana gitu. Mereka bisa tetap ada ibadah saudara. Itu saudara, itu bagi saya saudara. Kalau bukan Tuhan, Tuhanlah yang hadir di antara kita. Iya, kalau mungkin kan Om Tuh ketika pergi itu, tapi itu kayak Tuhan yang meninggalkan. Tapi saudara dengan cepat saudara. Mereka sadar Tuhan ada di sini. Iya loh saudara itu. Saudara coba saudara gimana cara kita itu coba menerangkan kepada orang lain apa yang kita alami. Coba. Bukankah kita melihat Tuhan bekerja? Bukankah kita melihat Tuhan gak di sorga lagi? Tapi Tuhan ada di sini. Ketika apa yang dialami di Nabire itu saudara. Ya, Tuhan ada di situ. Iya saudara. Enggak, ini saudara satu perasaan itu. Kalau kita terus membicarakan ini saudara ketika kita belajar. Tahu enggak saudara? Coba saudara perhatikan ketika saya menjelaskan firman Tuhan ini kepada saudara. Coba pikirkan. Gimana lah caranya saya menjelaskan. Bisa saya menjelaskan segamblang ini kepada saudara. Ada hal saudara tahu nggak saudara? Saya tidak baca ini. Lalu saya terangkan lagi ini. Tidak kan. Kita baca bersama-sama di sini. Tapi kita mendapatkan penjelasan.
Yang rasanya gitu. Seperti Tuhan yang menjelaskan. Sebetulnya lebih tepatnya, memang Tuhan yang menjelaskan gitu loh. Tapi ini tetap anak manusia. Manusia yang sama saya sebut. Kita tidak dipaksa. Saya tidak menjadi kaku. Oh, apa saya Tuhan, saya harus begini. Enggak biasa kita, saudara. Bicara apa itu biasa gitu loh. Ya, kira-kira kalau seperti ini, saudara. Kira-kira cara pandang saudara kepada dunia ini gimana? Udah. Cara pandang saudara tentang kehidupan, tentang harta, tentang apapun itu ubah. Ngapain saya mesti takut? Ngapain saya mesti menyandarkan kehidupan saya kepada dunia apa yang saya miliki? Bukankah Tuhan ada di sini? Mau dikatakan Tuhan memberkati berlimpah-limpah Ayub gitu. Begitu kita ucapkan. Ya, kita pasti ngalami itu. Tetapi saudara Tuhan bilang, tapi ingat, kamu tidak sama dengan orang-orang yang mengalami berkat itu. Karena apa? Karena hatimu sudah terpaut kepadaku. Engkau kan tidak takut lagi. Justru dalam keadaan seperti itu. Lihat bagaimana dulu Tuhan Yesus. Dia nggak punya apa-apa. Tapi dia bisa berjalan di atas air. Dia nggak punya keledai. Tapi dia bisa menunggangi keledai yang baru. Belum pernah ditunggangi. Dia tidak punya tempat untuk perjamuan malam. Tapi lihat ketika dia bilang suruh murid-muridnya. Apakah sudah ada tempatnya? Apakah ada di sini tempat untuk kayak gini, kayak gini, kayak gini? Kami ada berapa orang? Ada nggak tempat yang cocok seperti itu? Oh, sudah ada. Ketika dia bilang kepada Petrus, ketika mereka mau bayar bea masuk bait suci, gitu. Ternyata saudara nggak ada uang. Bilang ke ini, ke ikan, uh, pancing apa yang kamu ikat, buka mulutnya, ambil koin di sana. Coba lihat, wah, bisa secepat itu. Siapa yang bisa buat itu? Mana ada. Sampai iblis itu kan nggak sempat gitu. Kalau misalnya iblis tahu apa yang dikatakan sebelum misalnya dikatakan itu, kalau iblis, oh nanti Tuhan mau buat mujizat, gitu kan. Dia kan akan cepat-cepat kan mendatangi ikan itu gitu loh. Supaya si ikan itu apa namanya tidak sempat makan koin. Dia nggak tahu. Iblis itu sampai nggak tahu apa yang sedang dirancangkan oleh Tuhan. Itu yang sedang kita alami. Kita mencari Tuhan, kita diam, kita dengan tenang. Tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita. Itu sudah nggak masuk di akal semua sudah. Tapi inilah yang sedang kita alami. Coba lihat betapa Tuhan itu memakai situasi ini mengajari kita. Lihat loh, ini loh aku Tuhan yang nyata. Nih, seperti dulu dikatakan, jangan bilang-bilang. Maksudnya itu, Tuhan itu tetap tersebut. Lihat, mungkin saudara pada masa kayak gitu, ketika kalau saya cerita itu kan, apa saudara kita cerita, apa yang kita alami. Ya, apa adanya kita sudah. Jadi kalau soal misalnya saya ceritakan, misalnya seperti kemarin saya ceritakan keadaan dari apa keluarga saya kayak gitu kan. Sudah, kita itu sedang gini loh. Mari kita lihat Tuhan yang membuat kita itu natural begitu. Kita bilang kita topeng gitu. Bukan berarti dengan saya ceritakan itu sudah, bukan berarti saya mempermalukan keluarga saya. Enggak. Tapi Tuhan ini loh, dia mau ngajar kita. Kadang-kadang kan saya bisa tahan gitu loh. Kadang-kadang saya tidak sebut nama. Kadang-kadang saya, tapi dalam hati saya gitu, gimana saya jangan menjelaskan. Tapi begitu dengan berat, dengan mengatakan kepada saudara sekarang seperti ini. Lihat,
Bukankah Tuhan yang sedang berdaulat? Kita ini siapa? Ketika saya menerangkan itu, saudara, seperti yang kita lihat bersama-sama. Tadi sudah saya merasa gitu. Sampai dulu kalau saya ingat, saudara, sebelum yang di masa-masa tegangnya itu, saudara, saya itu sampai bilang, saya berkali-kali bilang, kalau kayak gini terus, tolonglah kali ini, nggak ada mana-mana. Iya, karena kadang saya nggak bisa kendalikan gitu. Saya paling ingat ketika ngomong yang saya bilang, itu kan Bapak ada di sini. Tapi saya lebih suka Bapak nggak ada di sini. Saya lebih suka. Dan langsung memang. Tapi tahu kan saudara, saya masih mengunjungi. Iya, karena dia nggak ke gereja, saudara. Tapi dengan momen itu, akhirnya dia bisa sekarang layani, dia bisa khotbah juga. Saudara. Orang yang sama yang bilang jangan, lebih baik tidak ada di sini. Orang yang sama mengunjungi orang itu. Iya, coba lihat saudara, siapa itu? Wah itu setelah, nggak lama setelah itu saudara, itu tiba-tiba tadinya kurus sekali kan. Itu bisa gemuk segar tuh. Ih, saudara, pekerjaan yang Tuhan lakukan di antara kita itu saudara. Boleh dikatakan saudara, tak terceritakan. Benar-benar saudara, setiap hari selalu iya, kita sedang dilatih gitu. Dan kita mungkin sedang melihat sebagaimana dulu pekerjaan Tuhan itu kayak mau di apa namanya diganggu terus oleh iblis gitu kan. Itu kan itu selalu ada jalan dia. Bahkan sampai dia ketika dia mau didorong ke tepi jurang itu saudara. Sudah rame-rame. Bayangkan orang berdesak-desakan. Terus sambil mendorong tuh. Tapi bayangin, Tuhan bisa berjalan dari tengah-tengah kerumunan itu. Berkali-kali. Iya. Dan coba lihat saudara. Bagaimana Tuhan yang memang sudah datang kedua kali itu saudara. Yang ya mungkin hanya segelintir orang. Bagi di Batam ini saudara mungkin yang paling kita tahu yang bisa mengalami kebenaran ini. Dan mengalami kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin itu. Dapat, saudara. Dampak yang dia kerjakan. Sama seperti Paulus dulu menggoncangkan dunia katanya. Ketika datang ke Efesus itu sudah. Itu orang yang hidup, yang bikin kegempar di mana-mana sedang datang juga ke sini. Iya, jangan kaget selama ketika kemana kita pergi. Karena kan Tuhan datang melalui dagingmu. Ketika kita makan firman, Tuhan itu menjalankan hidupnya di dalam kita. Wah, saudara, keren sekali. Pekerjaan penaklukan jadi. Baik, puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran setiap hari itu. Engkaulah hidup kami Tuhan. Engkaulah kekudusan kami Tuhan. Engkaulah perbuatan-perbuatan kami sepanjang hari ini. Biar kami boleh terus memuliakan Engkau Tuhan. Kerajaanmu datang di manapun kami berada. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom. Wah, sudah pakai baju.
Mau sekolah. Wah, pakai seragam TK. Selamat sekolah ya. Nail mana? Masih di rumahnya. Sama-sama nanti sama Nail kan?